Hari ini kita mau ke Habitat Park Muncrat tuh. Yeay. Itu bilang lama lagi, kayak gue bilang mobil. Itu masih nanya apaan tuh? Wow, banyak makanan. Ini juga enak tuh. Yang itu french fries, yang kentang-kentang itu. 2000. Bukan ya, Ge. Nanti kita kesini. Ih, banyak jajanan. Ih, cantiknya. Wow. Masya Allah. Ada congratulations. Oke guys, jadi habis kita tekor ini, keren banget. Wow. Let's go. Itu ada burung. Mau dipakai nggak itu? Ada burung. Bagus. Minuman aja. Mungkin beli minuman terus di sini gitu kali ya, Mak? Iya. Mau iya. Ye, kita mau ngopi dulu. Ini apa? Strawberry milk. Strawberry milk dan kopi karamel. Ye, best view. Bagus. Pas itu. Ini apa? Ini video apa? Maksudnya time lapse. Ya, Asal maksudnya maksudnya gelap. Oh, Terangin dulu. Nah, iya, ayo. Lu nya minum nyeti ulang lagi. Gue nya tepukan terus gue minum sendiri. Emang kalau orang udah baru taubat begini nih. Malu, gue sangat punya apa-apa. Kita gue masukin dulu. Satu, dua. Matiin udah deh. Nggak ada. Kamar mandinya bagus banget guys, wastafelnya bagus, ada ini bersih banget. Kamar mandinya super bersih. Wow.
Iya nih. Silakan. Terima kasih. Wow. Yummy. Ada menunya. Hai guys, hari ini aku mau datang ke acara Go Get It dari Girls Beyond X YouTube Indonesia. Udah telat datang, terus kita mau langsung makan guys. Dan selamat menikmati acara yang satu. Ada Kak Kevina, Melissa, YouTube Community Partner Manager. Hi, how are you? Still good? Udah makan? Aman ya? Oke, kita akan lanjutkan yang 5 lain soalnya. Go Get It 2024 Content Creation, Lead the Way, and Be the Impact. Thank you for supporting media partner Daily Asia. Buset, santai, tenang. Kayak tawuran ya, sabar, tenang. Ada happy semua mukanya untuk bertemu dengan Dewan Juri kita hari ini. Karena kita langsung melanjutkan dengan 5. And make people enjoy and tips and trick about how to go and traveling and enjoy your day to day. Back then, I don't know that today I will have thousands of followers on my social media account. I don't even know that I will get millions of engagement on my videos. And I don't even know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Akhwat. Calon wali kota Ciputat bersuara. Iya. Jakarta parah. Izinkan aku juga menyapa dengan shalom buat yang minoritas. Shalom. Mana kaum shalom? Mana kaum shalom? B2. Tuhan berkati. Iya. Gewika dan GWS ya. Dan HBD buat yang lagi birthday today. Ada nggak yang lagi HBD today? Nggak ada ya? Oh jarang Leo di sini ya, kurang tahu. Oh banyak. Leo yang gak ulang tahun hari ini. Bener. 0. Iya. Tapi banyak zodiak Leo. Raditya habis napas tilas mungkin di sebelah.
Di PP? Enggak. Betul. Itu agak cukup triggering ya. Mereka adalah content creator dan calon-calon content creator semuanya. Videonya benar-benar bagus banget editannya dan rata-rata editor mereka tuh ngedit sendiri. Wow. They do it by themselves. Dari nge-take-nya, dari edit videonya semuanya mereka sendiri ya. Oke, kalau gitu tolong editin. Yang konten kita. Kabarin kalau mau magang-magang. Berarti kita expect konten talks ini Bagus keren banget ya. ada. Iya. Tapi di sini nggak banyak yang punya podcast, apalagi podcastnya berhasil kayak kalian. Ya Allah. Amin. Untuk doa baiknya. Coba dong kita mau cerita sedikit awal mulanya konten ini seperti apa. Walaupun sebenarnya udah ada di rapot ya, aku juga dengerin ya. Bener, nggak apa-apa. Tapi kita pengen tahu awal mulanya seperti apa, siapa yang menginisiasi, kok bisa 4 orang yang nggak bisa diam ini ngumpul jadi satu. Nah, kita Om Pimpa dulu deh. Ya, untuk ya, menjelasin adalah orang yang beda. Om Pimpa yang Ayo, brand. Ada Anka, Radini dan Abigail. Kita dari podcast Rapot yang awalnya ketemu dari radio. Sama Arya juga waktu itu dari dan Tamrin. Terus kita berpisah. Akhirnya kita hadir lagi di satu perusahaan radio berikutnya. Dekat emang dari 2000. Kalau gue 2013 dekatnya. Ya, kalau kita Kalian? dari 2007. Ya. Jadi mereka ini senior gue. Senior kita Za, senior kita. Senior kita ya. Oke. Terus 2000 berapa Gil? Ini inisiasinya sebenarnya gara-gara Abigail. Ketika kita tuh udah nggak satu kantor lagi, terus Abigail bilang, kita buat podcast aja yuk gitu. Seenggaknya jadi janjian untuk 1 minggu kita ketemu. Terus wah seru juga ya udah gitu. Jadi balik lagi ke awalnya terjadi rapot itu bukan serta-merta agar kita mendapatkan uang, agar kita mendapatkan tap in. Enggak, bener-bener sesimpel cuman pengen ketemuan. Curangnya karena kita berempat udah temenan dan temenannya dari radio, jadi ketika ngobrol berempat tuh udah tau lah feeling-feelingnya gimana supaya nggak tabrakan, siapa yang ngejaga gawang, siapa yang nge-punchline, semacam kayak gitu. Itu sebenarnya kayak ilmu radio yang membosankan ya teman-teman, jadi nggak akan dikasih tahu juga. Tapi anyway karena kayak misteri pertemanan kita juga yang udah lama yang ngebuat obrolan rapot ini setidaknya seingat gue sampai sekarang tuh orang ngerasa, ih gila gue kayak lagi ada di tongkrongan. Itu menurut gue resep yang alhamdulillahirobbilalamin sih, karena emang berempatnya teman. Terus buat podcast ternyata diajak kerja sama Spotify dan banyak juga brand-brand yang percaya sampai akhirnya ya sekarang kita ada di talk show kayak gini geng. Kita baru-baru cuma mau ketemuan doang ya waktu itu seminggu sekali karena tiap hari ketemu. Tapi sebenarnya gue mau wakili teman-teman semua di sini dan mendengar rapot ya. Kita mau ucapin terima kasih karakter yang dipercaya untuk mendengarkan rahasia-rahasia kalian ya. Rahasia-rahasia yang gak berharga jadinya ya karena Di rapot itu kita punya ada satu grup bareng yang isinya inspirasi rapot. Jadi kita di situ tumpahin semua ide, cuma tema besarnya aja. Nanti pas mau rekaman kita tinggal lihat dari grup itu apa ya kira-kira hari ini yang enak dibahas gitu. Nah dari situ kita nggak ada yang ceritain dulu. Gue mau cerita apa, Reza, Abigail, Anka mau cerita apa, nggak ada. Simpen buat di rekaman. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi nongkrong aja nih ya non rekaman, masa gue mau ceritain ini? Kadang-kadang kita suka jangan ceritain sekarang, kita ceritain di podcast aja gitu. Jadi emang sespontan itu yang justru kadang-kadang kata semuanya WK, warga komeng ya. Spontan. Selamat ya warga Tangsel. Ya, tapi yang tadi Reza udah mention bahwa karena kita berteman dekat dari dulu dan kita juga sempat di radio, jadi emang tektokannya itu tuh udah cuman kode-kode lihat mata aja. Ini mau siapa? Ini siapa yang mau sikat? Abis ini siapa yang mesti diem? Siapa yang mesti kasih punchline kayak gitu. Makanya di episode lagi tiduran semuanya itu tuh kayak nggak ada yang bener ya, kayak ngawang semua. Lo sampai dengerin episode itu pun yo itu jarang didengar orang loh. Makasih lo yo. Di episode Mak Lampir yang lo berapa kali juga King Cathy-nya kan. Oh my god. Itu juga satu alasan makanya nggak diobrolin di belakang kan. Iya. On mic baru ceritain di situ. Sama yang tematik horor
orang-orang. Jadi kebanyakan ngobrolin hal-hal lampau, bukan Sekarang kita mau cari makan apa, Kak? Mau nyemil? Snack time. And Communications dilatori oleh Ibu Devina. Aktif seumur hidup Coba kita tanya biayanya. Aktif seumur hidup. Mana? Kita langsung kita panggilkan Ibu Lani Sri Rahayu, GM Strategic Marketing and Communication Telkomsel yang telah memiliki banyak pengalaman di marketing communications, public relation, dan tentunya content creation. Ia telah banyak bekerja di bidang bully. Lani Sri Rahayu. Boleh tepuk tangan dong. Halo Ibu Lani. Hai. Dia kenal. Mungkin cerita sedikit aja tentang Ibu Lani. Perkenalkan kepada teman-teman dan adik-adik yang ada di sini. Ini adik-adik sama anak-anak ya. udah generasinya udah jauh banget. Oke, aku kenalan dulu ya. Bentar, kalau Cynthia tadi aku ketemu teman-teman sebelum kesini juga udah, kamu mau ketemu sama siapa? Dia udah banyak penggemarnya, and Bayu really happy, really proud of you gitu ya. Punya advocacy kayak gini. So kalau aku sendiri, namaku Lani saat ini di Telkomsel. Bayu is one of our brand juga gitu ya, untuk yang sasar ke youth. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari meningkatnya content creators ini untuk suatu brand atau terhadap sebuah brand? Dan apakah hal itu menyebabkan pergeseran dalam model pemasaran saat ini? Oke. Dua pertanyaan ya. So kalau teman-teman di sini masih semangat dari pagi sampai sekarang ya. So ini bukan jalan yang salah. Jadi nggak akan gitu-gitu aja tuh nanti teman-teman. Kalau ngomongin content creators, itu merubah landscape marketing, merubah bagaimana brand itu mempunyai strategi marketing, itu indeed 100% valid gitu ya. Kalau boleh cerita dikit, saya mundur dikit. Beruntung aku di late millennials, generasi Marketing Bayu yang menurut aku ya sejourney Bayu tuh luar biasa banget di baik itu di KOL maupun di affiliate-affiliate-nya. Nah, aku tuh penasaran banget sama strategi marketing Bayu yang digunakan untuk KOL dan affiliate gitu Kak. Karena aku ngelihat there are so many KOLs and affiliate that Bayu use before, dan aku sangat bener-bener wah, Bayu ini luar biasa banget strategi marketingnya gitu. Fun fact, aku juga hari ini datang karena because Girls Beyond mengumumkan bahwa Kak Lani bakalan hadir untuk acara ini, dan khusus. I hope aku bisa dapat impact yang ya dari Kak Lani tentang strategi marketing gitu. Terima kasih. Wow, berarti tepat sasaran ya, kita memberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin boleh langsung dijawab, ini bener-bener bela-belain untuk ketemu Bu Lani. Silahkan dijawab Bu Lani. Thank you banget juga. Ini one of the research juga ya, ini content creator. Hopefully kamu juga punya karir yang bisa nanti successfully untuk di marketing ya. So maybe gini, aku di sini represent di Telkomsel gitu ya. Bayu is one of the product yang Telkomsel punya, which sekarang adalah di youth kebanyakannya ya, segmennya untuk youth. Ketika bicara strategic marketing, gimana menghandle-nya, tadi yang sempat aku sampaikan, brand itu nggak bisa sih kerja sendiri gitu. Kita itu harus benar-benar relevan dengan zaman, relevan dengan teknologi yang ada. Nah, ketika brand tidak bisa bekerja sama, mereka akan dijauhi oleh customer-nya. Kita nggak akan tahu apa sih feedback dari customer-nya. Yang dilakukan sama Bayu, bahkan Bayu itu punya benar-benar brand
brand message-nya udah namanya juga Bayu gitu. Jadi dari sisi rasional brandnya juga kita tuh ingin very customer centric gitu. Apa sih yang diinginkan customernya? Once si brand ini sudah tahu mau ke arah mana, itu kita dengan mudah bisa stretching. Kita mau kolaborasi dengan persona seperti apa. We know tidak semua content creators itu tuh punya authenticity. Kadang mereka ada punya alter ego gitu ya. Nah, Bayu bisa melihat itu gitu. Kita riset, kita melihat, mencari bener-bener mana yang cocok sama Bayu. To be honest, aku bukan orang yang menghandle Bayu end to end. Ada teman-teman hebat di sini. Nih, berdiri dong, Ali. Nah, sama dekat banget. Boleh nanti ya ngobrol lebih jauh gitu ya untuk teknikalnya seperti apa. How Bayu di-build brandnya from scratch. You know what? Bayu itu tuh come up from the dream dari teman-teman yang ada di Telkomsel. Awalnya nggak ada, tapi yang ngelihat bahwa hey, di dunia telco itu tuh Bayu berani untuk menjadi brand yang this is not telco way, this is customer way gitu. Nah, itu bagaimana teman-teman di Bayu capture that bahwa kita harus punya brand, punya produk yang memang maunya Sebelumnya kenalkan, nama aku Aulia Vita. Di sini aku mau nanya sama Kak Lani dan sama Kak Cynthia. Sebetulnya agak banyak sih ya. Satu aja ya. Boleh. Satu aja ya. Untuk Kak Cynthia satu, untuk Kak Lani satu. Oke, untuk Kak Cynthia. Tapi yang rendangnya enak, ya rumah Padang si A, gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian mau jadi content creator, misalnya the makeup, diving, atau olahraga, sport enthusiast dan lain-lain. Tapi pastiin ketika orang datang ke profile kita, dia sangat merasa termanjakan dan terpuaskan oleh apa yang kita hasilkan. Gitu, teman-teman. wow, ini jelas. Mereka itu tuh tahu apa yang mereka lakukan. Si content creators itu tahu apa yang dilakukan dan konsisten. Kita juga kan brand itu tuh punya resiko gitu untuk memilih brand ambassador atau KOL gitu ya, kolaborator tuh punya resiko apakah iya si aspiring people ini tuh akan represent si customer kita, padahal nggak taunya tuh bohong di belakangnya misalnya, itu nggak sincere, nggak authentic. Nah itu brand itu biasanya nih ya teman-teman ya, mereka melakukan digital audit, entah itu dilakukan oleh brandnya sendiri atau kita dibantu oleh digital agency, or misalnya YouTube biasanya so many knowledge yang kita tahu. Oh, 3 bulan terakhir this kolaborator atau content creators nggak boleh attach dengan brand yang sejenis dengan satu industri. That's big no-no gitu, karena kan kita juga nggak mau resonate terlalu dekat dengan competitorsnya. So teman-teman juga itu tadi empatinya ya ditanamkan. Oh, gue baru handle A gitu loh, nggak mungkin kita bakalan dideketin sama si sejenis gitu ya, brand yang sejenis. So ya jangan buang-buang waktu untuk bikin atau konsep yang untuk kompetitor brandnya gitu kan. Nah itu satu. Terus yang kedua nih yang saya pengen garis bawahi, karena yang tadi aku di awal bilang I'm lucky enough gitu ya untuk hidup di dunia generasi late millennials, dimana .com itu tuh belum booming banget, sehingga brand itu attentionnya sebenarnya cukup fokus, tidak seperti sekarang dimana digital booming di mana-mana. Attention level dari sebuah dari audiens, dari sebuah brand itu tuh sangat kecil. So kalian sebagai content creators punya tantangan yang tinggi juga. Jadi jangan sampai kalian tidak mau mengeksplor teknologi dan platform yang memang kalian nyaman. For let's say kalian nyaman di YouTube, bikin short, bikin production video yang long form, short form. Kalian harus belajar untuk melihat dashboardnya, analitiknya gitu. Apa sih sebenarnya pada saat segmen mana sih awareness dari engagementnya si konten kalian itu tuh naik. Itu kan pasti kalian evaluate di mana sih audiens kita tuh yang nonton konten kita tuh dari daerah mana atau bahkan di luar negeri. So jangan
jangan malas-malas untuk melihat analitik dari konten-konten kalian. Nah, once teman-teman sudah bisa komunikasi dalam satu bahasa dengan brand, itu akan memudahkan brand untuk ini content creators know what they did gitu kan. Karena brand itu tuh pertanggungjawabannya adalah impact result dari si campaign itu. Gak mungkin kita cuman kayak oke, bagi-bagi duit tuh foundation kali ya gitu. Kalau kita kan brand semuanya diukur. Kamu harus bisa menghitung gitu ya. Oke, kalau misalnya dari followers itu tuh engagement rate-nya berapa. Nah, dari situ calculate, be a smart content creators. Kalian tahu nilai kalian sendiri gitu. Nah, itu yang menurut aku coba pahami dan dalami. Jadi ketika bicara dengan content creator, dengan brand, kalian tuh udah tahu gitu added value dan uniqueness-nya apa gitu. Dan itu teknologi satu lagi ya nih, AI very massive. Kalau kalian tadi kayak belum nyaman nih dengan kok gue tuh sebenarnya pengen ngikutin tren, aku sarankan coba aja, gerak aja, kayak bikin kesalahan yang banyak supaya kalian juga tahu ini doesn't work. Tapi kalian kayak bangkit lagi ya cepat gitu. Jadi coba-coba aja, trial and error, A/B testing, jadikan teknologi itu kayak bener-bener support system kalian gitu. I think that's sedikit tambahan tips. Penting banget sih. Kayak coba aja dulu, karena mungkin rata-rata di sini banyak yang berkelut dengan kalau aku posting ini ada yang ngeliat nggak ya, ada yang suka nggak? Alrighty, wow. Hai guys, temen aku makan malam di Tempura Hike yuk. Ini lokasinya ada di Central Park lantai 3. Aku suka banget sama tempatnya, cukup luas dan bernuansa Jepang nih guys. Nyaman banget buat nongkrong bareng bestie dan keluarga. Ada juga sushi creation from Rp15.000. Tara, menu makan malamku sudah ready. Di sini tuh banyak banget menu pilihan yang wajib banget dicoba, dari nasi, ramen, dan sushinya enak-enak semua loh guys. Biar makin segar, aku mau minum es leci tea tower. Isinya tuh banyak dan enak banget. Kalian harus coba sih tamago spesi mayonya, lembut banget. Lanjut aku mau makan toriten sop ramen. Ini tekstur mie-nya tuh tebal dan kuah kaldunya tuh enak banget. Dan porsinya berlimpah. Nah kalau ini ebi tempura kari ramen. Buat kalian pencinta kari harus nyobain ini sih. Kuahnya tuh bener-bener gurih banget. Apalagi dimakan bareng ebi tempuranya super duper crispy. Nah kalau ini ada tori chesu dry ramen. Ini juga gak kalah enak. Buat yang suka nasi, di sini juga ada hot seafood tempura rice. Ini tuh tempuranya banyak banget. Ditambah nasi dengan campuran sausnya, bikin makin nikmat. Gak ketinggalan, aku makan Champion Green Spicy Mayo Prawn. Ini tuh rasanya enak gurih nagih. Kalian harus coba butter biranya, ini enak banget. Yuk ajak bestie dan keluarga kamu kesini ya. Hai guys, hari ini aku mau datang ke grand openingnya Momoyo yang ada di daerah Ben Hill. Aku mau buat kreasi makanan dan minuman dengan budget 21.000 nih guys. Pada Momoyo flagship store ini berkonsep baru nih guys. Ada area yang bermain mandi bola, stand roti, dan juga konsep desain toko yang lebih fresh. Di sini tempatnya nyaman dan cukup luas guys. Ada 2 lantai ya. Hari pertama grand opening ramai banget loh guys, karena banyak promo menarik. Jangan lupa ordernya di aplikasi Momoyo, karena banyak keuntungan menjadi member Momoyo loh guys. Menunya tuh sekarang beragam ya guys, dan ada yang baru nih, yaitu bakerynya. Momoyo ini juga sudah bersertifikat ya guys, halal. Di sini banyak banget varian bakerynya loh guys. Ada croissant, donat, dan roti yang banyak banget variannya. Oh iya, ada beberapa pilihan merchandise juga loh guys. Mari kita makan. Aku pilih es krim kon matcha dan milk bun. Yang pertama aku mau nyobain es krim matcha Momoyonya. Ini tuh enak banget loh guys, rasa matchanya berasa dan manisnya pas. Nah sekarang aku mau campurin milk bun dengan matcha es krimnya. Ini tuh enak banget ya guys, fluffy, enak, empuk, dan nagih banget. Yuk ajak bestie dan keluarga kamu kesini ya. Hai guys, hari ini aku mau rekomendasi makan sate marangi yang lagi viral di Bogor. Ini tempatnya cukup luas, ada indoor dan ada outdoor juga loh guys.
Pas banget untuk nongkrong bareng bestie dan keluarga. Ini lokasinya ada di seberang Kebun Raya Bogor, samping IPB Botani ya guys. Di sini aku senang banget karena bisa lihat langsung proses pembuatan sate marangginya yang dibakar secara fresh. Tara, ini dia menu makan siangku sudah ready. Ini aku mau coba sate maranggi yang campur dan daging. Ada tempe mendoan, ketan bakar, teh serai mint, dan es timun. Aku suka banget sama tekstur dagingnya tuh lembut, enak, dan bumbunya tuh gurih banget. Super duper yummy. Biar lebih nikmat aku tambahin oncom. Sate campurnya juga enak banget nih guys. Lemaknya tuh super duper juicy. Enak banget. Aku juga suka banget sama ketannya tuh legit. Dimakan bareng sate dan sambal oncomnya tuh nagih banget. Super duper yummy. Ini juga ada mendoan jumbo ya guys, dicocol dengan sambal kecap. Rasanya tuh enak banget deh, kalian harus coba. Wow. Biar makin segar, aku mau minum es timun serutnya. Ini tuh enak banget ya guys, seger banget di tenggorokan. Apalagi es serai mintnya enak banget. Yuk ajak bestie dan keluarga kamu ke sini ya.